Katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya sesembahan yang kamu sembah adalah sesembahan yang esa. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah dia berbuat kesyirikan sedikit pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Kemudian juga hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ana agna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah sekutu yang maha cukup, sangat menolak perbuatan syirik. Barang siapa yang mengerjakan amal perbuatan dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka kutinggalkan ia bersama kesyirikannya. Dan dalil yang terakhir yang dicantumkan pengarang, hadis dari Abu Sa'id dalam hadis marfu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang bagiku lebih aku khawatirkan terhadap kamu daripada Masih Ad-Dajjal? Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, apa itu? Maka Rasulullah mengatakan, asyirkul khafi yakumur rajulu fayusalliya fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajuli ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik yang tersembunyi. Ketika seseorang berdiri melakukan salat, ia berpindah salatnya, kemudian membaguskannya karena mengetahui ada orang yang melihatnya. Inilah 3 dasar yang dicantumkan dalam kitab ini tentang bahayanya sebuah riya. Taib, kita akan jelaskan seberapa bahaya riya itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang merupakan berdirinya sebuah agama adalah ikhlas. Jadi agama ini tegak di atas ikhlas. Bahkan tidak mungkin satupun amalan yang dilakukan siapapun dalam bentuk ibadah apapun tanpa ada keikhlasan itu tetap ditolak, tidak akan diterima. Hanya memperlelah badan saja, menghabiskan uang saja, menghabiskan waktu, tenaga saja, percuma, tidak akan diterima kalau beribadah tidak ikhlas. Bahkan syarat orang masuk surga pun harus ikhlas. Orang tidak bisa masuk surga tanpa ikhlas. Makanya ikhlas ini ibadah yang luar biasa, yang menentukan keselamatan seseorang dan kecelakaan seseorang. Makanya kenapa kemudian pembahasan ikhlas ini luar biasa, dan ikhlas itu lawan daripada riya. Dahulu ada seorang raja yang suka dipuji, yang suka dibicarakan kebaikannya, sehingga banyak orang-orang yang kemudian untuk menyenangkan hati raja terkadang membuat syair-syair walaupun dia berdusta, yang penting raja suka. Jadi betul-betul raja ini setiap perbuatannya itu kalau bisa manusia melihatnya, mendengarnya dan memujinya. Pada suatu hari raja ini ingin membuat masjid besar, masjid kerajaan, dan dia larang tidak boleh ada satu pun dari rakyatnya yang ikut menyumbang. Murni masjid dia sendiri. Karena nanti kalau masjid ini sudah jadi, maka masjid ini akan diberi nama dirinya supaya orang tahu siapa yang membangunnya. Maka mulailah kemudian masjid itu dikerjakan dengan biayanya. Tidak ada satu pun yang bersyirikat dalam biayanya. Dengan berjalannya waktu masjid ini kemudian selesai dan sangat megah sekali. Banyak orang yang memujinya karena keindahannya, besarnya dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya masjid itu pun diberi nama sang raja tadi. Suatu malam sang raja ini bermimpi. Tiba-tiba dalam mimpinya papan masjid yang ada nama dia terhapus. Kemudian diganti dengan seorang wanita, nama seorang wanita yang tidak tahu siapa dia. Terperanjatlah sang raja ini, kemudian menyuruh pengawalnya, coba cek plang masjid itu masih atas nama saya atau sudah atas nama orang selain saya.
Akhirnya kemudian dicek, rupanya masih atas nama dia. Malam kedua raja ini mimpi lagi, dengan mimpi yang sama bahwa pelang masjid itu sudah bukan lagi namanya, tapi nama seorang wanita. Kemudian terbangunlah dia terperanjat. Kemudian dia utus lagi pengawal dan mengatakan, lihat apakah pelang masjid masih atas nama saya atau nama orang selain saya. Maka dikatakan kepada sang raja, masih tetap nama anda wahai raja. Maka sang raja menganggap itu hanya sekedar nyanyian mimpi saja. Akhirnya kemudian pada malam ketiga, sang raja bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Subhanallah, bahwa papan pelang masjid itu bukan atas nama dia lagi dan diganti dengan nama perempuan. Maka sang raja kemudian penasaran, diutusnya lagi, kemudian dilihat apakah pelangnya masih atas nama dia ataukah sudah nama perempuan itu. Rupanya masih atas nama dia. Akhirnya kemudian sang raja ini heran kenapa nama perempuan itu selalu ada dalam mimpinya. Kemudian dia memerintahkan semua pasukannya cari nama perempuan itu. Siapa dia? Apakah dia ikut memasukkan sebagian uangnya untuk pembangunan masjidku? Berani sekali dia. Cari dia. Akhirnya kemudian dicarilah wanita itu. Dalam sekejap wanita itu sudah kena tangkap. Rupanya wanita itu wanita fakir, wanita miskin. Untuk menghidupi keluarganya saja tidak bisa. Wanita yang sudah tua renta. Jadi ketika kemudian dihadapkan kepada sang raja, raja bertanya, wahai fulana, apakah ada sebagian uangmu yang kau berikan kepada para pekerja pembuat masjid yang aku bangun masjid itu? Kata wanita ini, sang raja, boro-boro saya infak ke masjid. Untuk makan pun susah. Saya ini orang fakir, orang miskin. Uang dari mana saya infakkan sebagian hartaku atau sedikit hartaku untuk pembangunan masjidmu? Justru aku sering melintasi masjidmu dan aku kagum dengan masjidmu itu. Saking indah dan besarnya. Kemudian sang raja bercerita tentang mimpinya. Tapi dalam mimpiku, wahai fulana, sudah 3 kali namamu menghapuskan pelang namaku di masjid yang aku bangun sendiri ini. Coba ingat-ingat, ada enggak uangmu yang kau masukkan ke masjid itu biar aku kembalikan? Maka tetap sang wanita ini mengatakan tidak ada. Sampai akhirnya sang wanita ini kemudian bercerita, oh mungkin, kata sang wanita ini, suatu hari aku lewat di depan masjidmu. Kemudian aku kagum dengan masjidmu yang sangat indah dan besar itu. Rupanya aku melihat kuda. Yang kuda itu selalu dipekerjakan oleh pekerjamu untuk mengangkut batu. Kuda itu kakinya terikat dengan tali. Dan kuda itu sangat kepanasan dan kehausan. Di depan kuda itu ada kolam air. Kuda ini ingin minum, tapi tidak bisa diraih karena kakinya terikat. Maka aku pun kemudian berusaha menolong kuda itu dengan melepaskan talinya. Kemudian kuda itu pun minum dari kolam air tersebut, katanya. Kata sang raja, subhanallah, engkau melakukan karena Allah, tapi aku melakukan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalanmu diterima. Maka sang raja mengatakan kepada para prajuritnya, turunkan pelang namaku, kasih nama wanita tua ini sebagai nama masjidku, katanya. Subhanallah. Lihat kisah ini sederhana, tapi kisah ini menunjukkan bagaimana balasan orang yang ikhlas dengan balasan orang yang riya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman salaf ada seorang laki-laki yang sangat salehah, keturunan Nabi, namanya Zainul Abidin, Husain ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, atau dikenal dengan Zainul Abidin, satu-satunya putra Husain yang hidup di Karbala. Dari Zainul Abidin lahirlah keturunan Husain ibn Ali. Husain ibn Ali ini mengajarkan kepada kita bagaimana keikhlasan dalam beramal.
Setiap malam dia cari orang-orang miskin di sekitar kota Madinah. Kemudian dia gendong gandum dari rumahnya, kemudian diletakkan di setiap pintu-pintu para fuqara wal masakin itu. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Apabila sudah habis jatahnya, mungkin 1 bulan habis, nanti dia gendongkan lagi. Dia letakkan lagi di pintu rumah orang-orang miskin itu. Begitu setiap harinya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan Zainul Abidin ini. Dan Husain ataupun Zainul Abidin selalu mengatakan sadaqatus sir yudfi'u ghadaba rabb. Bahwa sedekah yang disembunyikan itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Zainul Abidin kemudian meninggal dunia, nampaklah kemudian di bahunya bekas-bekas dia memanggul gandum setiap malam. Dan sepeninggalnya tidak ada lagi di rumah orang-orang fuqara wal masakin itu gandum-gandum yang biasa mereka makan. Subhanallah. Begitulah amalan salaf di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk tidak diketahui manusia. Saya tanya, Bu, mungkin di antara ibu ini ada yang usianya 30, 40, 70 tahun, enggak ada, Bu, ya? Ada nenek-nenek masalahnya. Anggaplah 40 tahun ke atas atau 50-an atau ke bawah gitu ya. Saya tanya dengan jujur, Bu, pernah ibu malam-malam bangun di sepertiga malam, kemudian tahajud? Tidak ada yang tahu, suami tidak tahu, anak tidak tahu, tetangga tidak tahu. Tidak ada yang tahu kecuali ibu dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian ibu meneteskan air mata dan mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah ibu lakukan? Sekali, 2 kali, atau seumur hidupnya berapa kali? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun dzakarallah fafadat ainah." Di antara satu orang yang akan mendapatkan naungan di atas naungan, di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita yang senantiasa zakirah berzikir kepada Allah, fafadat ainah. Kemudian dia bisa meneteskan air mata karena keikhlasannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak memang orang yang beribadah itu, tapi sedikit sekali yang ikhlas. Banyak orang yang daftar untuk melaksanakan haji, setiap tahun bertambah dari negara kita ini, Bu. Kuota haji itu selalu bertambah. Tetapi betul kata para ulama salaf, ar-rukbu katsirun walakin al-haj qalilun. Yang berangkat haji memang banyak, tapi yang niat haji karena Allah itu sedikit. Yang berangkat umroh itu banyak, tapi yang niat umroh karena Allah itu sedikit. Saya teringat dengan seorang ibu datang kepada saya, Bu, Ustaz, saya sudah haji 3 kali. Masya Allah, 3 kali, banyak kali, Bu, haji. Banyak duit ibu ini. Iya Ustaz, saya sudah berdoa di sana, enggak dikabul-kabulkan Allah, katanya. Saya katakan, Bu, kan di sana tempat mustajab doa. Ada Raudhah, ada Ka'bah, kenapa pula tadi ijabah doanya? Emang ibu doa apa di sana? Kata ibu ini, begini Ustaz, saya berdoa kepada Allah ingin mati di kota Mekah, katanya. Jadi doanya tuh, Bu, pengen mati di kota Mekah. Sudah 3 kali haji nggak mati-mati, katanya. Orang haji itu bukan untuk mati di kota Mekah. Kalau ingin mati saja, pura-pura jatuh aja satu, nanti dari diinjak-injak tuh, mati nanti. Dia kira kalau mati di kota Mekah itu langsung masuk surga gitu, mungkin pikiran dia. Jadi saya gojoloki, jangan Bu, jangan mati di kota Mekah. Kenapa Ustaz? Kalau mati di sana, malaikat sana nanya pakai bahasa Arab. Bisa nggak ibu bahasa Arab? Begini Bu, kadang niat haji itu macam-macam. Ada yang ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Ada yang karena malu omelan tetangga sudah kaya kota haji-haji. Ada yang karena ingin berniaga, macam-macam. Yang haji itu, yang berangkat haji banyak,
tapi yang haji karena Allah itu sedikit. Yang solat juga banyak, tapi yang solat karena Allah itu sedikit. Yang sedekah dan zakat itu ramai, tetapi yang karena Allah itu sedikit. Ya, karena orang-orang ikhlas itu sedikit. Sedikit sekali. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang bersyukur, yang ikhlas itu. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, seorang alim min ulama'is salaf, ketika safar bersama teman-temannya. Kebiasaan Abdullah ibn Mubarak ini, apabila sedang istirahat di tengah-tengah safar, maka dia lihat kanan kirinya teman-teman sesafarnya itu. Kalau sudah nampak tidur, lelap, nyenyak, ngorok, maka dia bangun. Kemudian dia salat tanpa teman-temannya tahu. Sehingga diceritakan oleh seseorang, teman daripada Abdullah ibn Mubarak ini yang pernah safar bersama beliau, suatu malam ketika dia terbangun tengah malam karena gelap, dia berusaha untuk menyalakan api. Rupanya kemudian dia melihat Abdullah ibn Mubarak sedang salat, kemudian menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya, ada apa engkau wahai Abdullah ibn Mubarak? Maka Abdullah ibn Mubarak mengatakan, tadzakkartu zulmatal qabri. Demi Allah, aku teringat dengan gelapnya kuburan, katanya. Karena dia solat di tengah malam, gelap gulita, tidak ada cahaya. Dalam solatnya diingatkan dengan bagaimana gelapnya dunia saja sudah menyesakkan dada. Bagaimana pula dengan gelap kuburan? Seolah-olah dia mengatakan seperti itu. Itulah orang ikhlas. Orang ikhlas luar biasa. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Seorang sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal, namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari itu. Dia dulunya seorang Nasrani, setelah berjumpa dengan Dajjal di sebuah pulau, akhirnya dia masuk Islam. Dan dikenal dengan ihtimamu bil Quran. Perhatian dia kepada Al-Quran luar biasa. Hampir beberapa malam sekali dihatamkan Quran dalam qiyamul lail. Itu Tamim ibn Aus Ad-Dari. Dikenal ahli solat malam. Jadi suatu ketika ada seseorang bertanyalah kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari ini dan mengatakan, kaifa salatuka bil laili ya Tamim? Tamim, saya ingin tanya, macam mana solat kamu itu di malam hari? Kok bisa kamu setiap malam solat? Bagaimana caranya? Apa kiat-kiatnya? Maka Tamim ibn Aus Ad-Dari faghadiba ghadban syadidan, marah dia. Ketika ditanya soal solatnya, marah dia, bro. Kemudian Tamim ibn Aus Ad-Dari mengatakan, wallahi demi Allah, la rak'atun usalliha fi jawfil laili fi sirri ahabbu ilayya min an usalliya al-laila kullahu thumma aqussuhu 'ala an-nas. Demi Allah, kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, satu rakaat saja yang aku solat di malam hari, orang tidak ada yang tahu kecuali aku dengan Allah, itu jauh lebih aku cintai dibandingkan aku menghidupkan seluruh malam dengan ratusan rakaat, boleh jadi mungkin ribuan rakaat. Tapi setelah itu aku ceritakan pula kepada manusia. Demi Allah, aku tidak akan bercerita tentang solatmu kepadamu. Begitulah salafun saleh. Kalau ditanya soal ibadah itu, mereka marah. Cukuplah dia dengan Allah saja, beda dengan kita. Ibu tadi dari masjid ngapain, Bu, ya? Oh iya, ngantar sedekah, Ustaz. Langsung disebutkan tuh, ngantar sedekah, Ustaz. Kebetulan saya ada rezeki gitu. Cukuplah untuk 2 tiang masjid 5 juta. Disebutkan pula angkanya. Subhanallah, ya. Kadang-kadang kita ini tidak bisa pura-pura tuh. Kan bisa ibu bilang, dari mana ibu? Dari masjid apa? Ini buang hajat, kan senang. Jadi infak ibu kan tidak tahu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ulama salaf juga, Ayyub As-Sikhtiyani ini. Kana Ayyub yaqumul laila kullah. Ayyub ini setiap malam dia qiyamul lail. Itulah memang da'bus salaf. Kebiasaan orang salaf itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Fa amma qarubal fajr raja'a fattaja'a fi firashihi. Fa idza tala'a as-subh
rafa sautahu ka'annahu qad qamatil kasa'ah. Apabila mendekati subuh dia bergegas langsung ke pembaringannya, Bu. Apabila pura-pura tidur, apabila dekat subuh dia pura-pura terbangun seolah-olah tidak pernah sholat malam hari. Sampai pun keluarganya tidak tahu. Kalau Ayub itu qiyamul lail setiap malam, keluarganya tidak tahu. Kalau sudah mendekati subuh pura-pura tidur, apabila sudah dekat subuh dia pura-pura bangun, seolah-olah dia nyenyak tidur semalam. Begitulah pandainya para ulama salaf menyembunyikan amal. Begitulah pandainya para ulama salaf dalam menyembunyikan amal, tidak lain dan bukan untuk menutup pintu riya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjaga hati itu memang berat. Membersihkan hati itu memang berat. Apalagi dari dunia. Berat sekali. Baik, kalau kita sudah tahu bagaimana kisah para ulama salaf, sedikit kita akan masuk pada bab yang kita bahas tentang bahaya riya. Kita tahu bahwa ibadah apapun kalau diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala pasti ditolak. Pasti ditolak. Saya buat permisalan seperti ini, Bu. Ibu punya perusahaan. Punya usaha lah, bukan perusahaan. Contoh saja ibu mungkin jual gorengan, jual kue atau yang lainnya lah. Kemudian adalah tetangga yang mau jadi pekerja ibu. Dia mengatakan, boleh enggak saya bekerja sama ibu? Kata ibu dengan senang hati. Kemudian dia tanya, gajiku berapa? Kata ibu, gajinya 1 bulan 1,5 juta, mau kamu kerja sama saya? Kata ibu B ini, maulah. Kapan saya mulai kerja? Kata ibu ini yang punya usaha, anggaplah ibu yang punya usaha. Biar kamu semangat kerjamu, maka aku akan kasihkan upahnya duluan. Jadi gajinya di awal ibu kasih 1,5 juta sama dia. Setiap hari disuruh buat kue. Ibu sediakan tepungnya, ibu sediakan olahannya, ibu sediakan macam-macam yang berkaitan dengan alat-alatnya, bahan-bahan rotinya dan begitu seterusnya. Dia bekerja dari pagi sampai sore. Tapi kalau sudah jadi roti itu, Bu, sudah jadi itu gorengan itu, makanan itu, tapi oleh dia tidak dikasihkan ke ibu yang punya usaha, dikasihkan pula ke tetangga ibu yang tidak tahu menahu. Jadi tetangganya enak tuh, tiap hari diantari kue kan gitu. Itu kan kuenya ibu. Ibu yang bayar dia, ibu yang menyediakan apapun kebutuhannya, bahan-bahannya. Kok sudah jadi makanan malah dikasihkan tetangganya? Kira-kira, Bu, dipecat nggak tuh orang kayak gitu? Bukan 100%, Bu, 1000% ibu pecat tuh. Apa nggak rugi tuh? Maunya saya katakan begini, Bu. Ini logika saja. Kalau makhluk kepada makhluk saja seperti itu, ibu sudah baik sama dia, kasih modal. Ibu sudah kasih bahan-bahannya, alat-alatnya, tiba-tiba sudah jadi dikasihkan orang, ibu marah. Gimana dengan sang pencipta, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menciptakan kita, dia sudah memberikan nikmat kepada kita. Dia sudah memberikan segala-galanya kepada kita. Tiba-tiba ketika kita suruh beribadah sebagai bentuk syukur, kita pula kasihkan orang lain kepada makhluk selain Allah. Apa enggak murka Allah itu? Atau mungkin yang lebih jelas lagi contohnya lah, biar ibu lebih paham. Ibu punya anak, kemudian anak ibu rawat dari kecil, ibu susui, malam tidak bisa tidur, siang pun lelah melihat nakalnya anak, tapi sabarnya ibu mendidik anak, akhirnya disekolahkan, ibu juga yang biayai dia. Sampai SD, TK selesai naik pula ke SD, SD selesai naik pula ke SMP, SMP selesai naik pula ke kuliahan. Dapatlah dia S1, S2, S3 sampai kepada profesor. Anggaplah seperti itu. Harapan ibu tentu anak ini setelah lelah letih ibu didik gitu ya. Maunya ibu itu kalau sudah berhasil ya tolonglah bantu-bantu orang tuanya. Kalau sudah bekerja, punya uang, ibunya sudah tidak bekerja, tolonglah tiap bulan kirim, gantian gitu ya maksudnya ya.
Rupanya tiap bulan anak ibu yang sudah profesor itu kalau ngirim uangnya nggak pernah ke ibu, ke tetangga ibu pula dia ngirim uang itu. Enak kali tetangganya itu. Bukan anak dia, bukan dia yang merawat, bukan dia yang nyekolahkan, tapi tiap bulan dapat uang dari anak ibu. Sakit nggak bu? Sakitnya tuh di sini bu, sakit banget tuh. Itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana sang Khalik, walillahi masalul a'la. Walillahi masalul a'la. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Maka Allah pun akan murka apabila ada orang yang beramal kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalannya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan segala amal mereka yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan, enggak tersisa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan, Bu. Permisalan orang yang beramal karena riya, karena ingin dipuja, ingin dipuji, ingin dipandang, ingin dilihat, ingin didengar, seperti serigala yang lapar, Bu. Ada serigala yang lapar, kemudian dilempar satu kambing. Kira-kira kambing itu tidak disikat, pasti disikat sama serigala itu. Namanya serigala lapar, boleh jadi tidak disisakan sama sekali. Begitulah kata Nabi SAW, "Madhibani ja'i'an ursila fi ghanamin." Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidaklah dua serigala yang lapar, betul-betul lapar, diutus kepada seekor kambing. Apa yang terjadi? Pasti akan dilahapnya. Tidak akan disisakan oleh dua serigala itu. Namanya sedang lapar. Bi'afsadalah min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini. Tetapi itu tidak lebih rusak dibandingkan orang yang rakus terhadap harta, terhadap dunia, dan rakus terhadap kehormatan dalam agamanya. Ingin dipuja, ingin dipuji, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, begitulah amalan itu kalau tidak didasari dengan keikhlasan percuma. Makanya kata para ulama, ibu kalau ingin beramal dan bisa ikhlas, amalkan. Ibu kalau ingin beramal dan inginnya riya, ngapain lelah-lelah, letih-letih, capek-capek beramal kalau toh juga tidak akan diterima. Sudah berhenti saja amal. Masya Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Kahfi ayat 42 Allah katakan, wa yaqalaitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua tangannya sal terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama parap-parapnya, dan dia pun berkata, duhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Ayat ini ingin menjelaskan, Bu, bahwa riya itu membahayakan amal. Riya itu bisa menggugurkan amalan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihat amalan yang bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai mengancam dalam sebuah hadis, dijelaskan. Hadis ini termasuk yang dikeluarkan dalam Musnad Imam Ahmad. Innallaha tabaraka wa taala yaqul, sesungguhnya berfirman, yauma tujazal ibadu bi a'malihim, pada hari orang-orang dibalas atas amal-amal mereka. Izhabu ilal ladzina kuntum tura'u bi a'malikum fid dunya fangduru duna indahum jazaa. Temuilah, kata Allah, orang-orang yang dulu kau perlihatkan di dunia balasan di sisi mereka. Seolah-olah Allah ingin katakan, Bu, kalau ibu solat karena manusia, baca Quran semua karena manusia, maka Allah katakan nanti pada hari kiamat, kau minta balasan kepada orang yang ketika di dunia amalanmu ingin dilihat dia, minta sama dia balasannya. Kira-kira dia bisa menyediakan surga enggak untuk ibu? Tidak akan pernah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggalkan ibu dan meninggalkan kesyirikannya. Itulah makna taraktuhu wa syirkah, ku tinggalkan dia dan kesyirikannya.
Ibu akan ditinggalkan Allah pada hari kiamat, dan Allah katakan, pergi saja kau kepada orang yang kau ketika di dunia ingin melihat amalanmu. Minta amalan sama dia, minta balasan sama dia. Kan ngeri bu kalau Allah mengatakan seperti itu pada kita pada hari kiamat. Makanya pentingnya beramal soleh. Terkadang di dunia ini bu, jangan terpedaya dengan penampilan, jangan terpedaya dengan pakaian. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang baru hijrah, maaf ibu ya, mudah-mudahan bukan ibu di sini, ibu di sono. Kadang-kadang ketika hijrah itu yang dipikirkan hanya pakaian. Nampak nih ada pakaian model baru, pengen beli. Cadar model baru, pengen beli. Kaos kaki, kaos tangan model baru, pengen beli. Pokoknya kerjanya ngaca saja. Sibuk dengan pakaian, sibuk dengan penampilan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat penampilan ibu. Yang Allah lihat itu hati dan amalan ibu. Di sini Allah mengatakan, "Unzuru innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak pernah melihat penampilan ibu, tidak pernah melihat harta ibu. Yang Allah lihat itu hati. Hati, kemudian setelah itu amalannya. Lihat, Allah dahulukan hati baru amalan. Allah dahulukan hati sebelum amalan. Karena amalan itu diterima dan tidaknya itu karena hati. Kalau hatinya ikhlas diterima, kalau hatinya riya ya amalannya ditolak. Walaupun zahirnya amalan itu adalah amalan besar. Contoh, orang yang mati syahid, itu kan amalannya besar bu, masuk surga tanpa hisab. Atau contoh orang yang baca Quran, qari, hafidh Quran, bacaannya indah, orang suka dengan bacaannya. Terkadang orang bisa nangis kalau dibaca Quran, kan indah, itu kan besar tuh amalan dia. Bertahun-tahun dia menghafalkan Quran, apa tidak besar amalan dia? Atau orang yang sedekah miliaran bahkan triliunan, itu kan besar bu. Tetapi rupanya perkara-perkara besar yang harusnya dia masuk surga paling depan, rupanya dia orang yang pertama kali pun disentuh api neraka. Kenapa? Rupanya niat itu membesarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar. Niat itu membesarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar. Ada amalan-amalan yang kita anggap besar, seperti tadi syahid, orang yang berinfak triliunan atau miliaran. Dan ada orang yang bertahun-tahun dihabiskan untuk menghafal Quran, tiba-tiba baca Qurannya hanya untuk supaya orang memandang dia qari, hartanya supaya orang memandang dia dermawan, syahidnya supaya orang memandang dia pahlawan. Perkara-perkara besar itu jadi kecil karena riya, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, awal man tusy'ira bin nari yaumal qiyamah, orang yang pertama kali disentuh api neraka justru orang-orang ini. Ketika Allah bertanya kepada mereka, apa yang kau amalkan? Yang satu mengatakan aku mati syahid karenamu, yang satu mengatakan aku sedekah karenamu, yang satu mengatakan aku baca Quran karenamu. Allah katakan, kadzabtum, dusta kamu, itu dusta. Engkau baca Quran supaya manusia menganggap engkau qari, engkau syahid supaya orang menganggap engkau pahlawan, engkau bersedekah supaya orang menganggap engkau dermawan. Kadzabtum, dusta kamu. Maka Allah memerintahkan malaikat seret dia masukkan ke neraka, naudzubillah. Disinilah bahayanya riya. Amalan sekelas jihad saja tumbang, tidak tersisa. Amalan sekelas orang yang infak triliunan saja tumbang, tidak tersisa. Amalan orang yang menghafal Quran dari kecil sampai tua aja tumbang kalau niatnya karena riya. Apalagi amalan-amalan kecil selain daripada amalan-amalan besar. Maka takutlah kepada riya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana Allah permisalkan dalam Quran. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli samaratin wa asabahu al-kibaru walahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah salah seorang di antara kalian yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedangkan dia memiliki keturunan dan anak-anak kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, kemudian membakarnya habis. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Lihat Bu, bagaimana ayat ini menjelaskan satu kisah begini Bu. Ini analogi namanya. Ini Allah menceritakan begini. Ada seseorang, orang ini punya kebun ceritanya, dan tanahnya hektaran. Di situ ada pohon kurmanya, di situ ada pohon anggurnya, di situ ada buah-buahan yang lainnya. Boleh jadi mangga, jeruk, rambutan, durian, macam-macam lah namanya buah-buahan. Kemudian dia tanam, dia rawat. Untuk apa Bu? Untuk masa tua. Dia pikir kalau sudah tua, kebunnya hektaran, buahnya ribuan, sementara dia punya keluarga, anak dan cucu, dia tidak bekerja lagi. Ketika dia tidak bisa bekerja lagi, dia tidak tinggal menikmati hasilnya. Itu maksudnya dia. Maksudnya ayat ini menceritakan orang yang punya kebun kemudian ditanam sampai besar, kemudian setelah tua nampaklah ranum buah-buahannya tuh. Yang selama ini dia tanam, mangganya nampak sekarang sudah berbuah. Yang tadinya dia tanam durian, nampaklah duriannya sudah berbuah. Rambutannya sudah berbuah, kurmanya sudah berbuah, anggurnya sudah, semua sudah berbuah. Dan dia pun sudah tua, sudah sakit, tak bisa kerja. Dia punya anak yang kecil-kecil, tidak mungkin lagi dia bekerja. Tiba-tiba ketika keesokannya dia mau menikmati hasilnya, datang angin membawa panas, membakar semua kebunnya. Lalu apa hasilnya dari muda dia tanam buah-buahan itu? Setelah tua dia tidak bisa bekerja, rupanya dia tidak menikmati hasilnya. Dia pun susah, anak-anaknya pun susah. Begitulah Allah ingin katakan orang yang beramal riya itu seperti itu Bu. Ya. Ibu sudah berapa tahun? Anggaplah 50 tahun, 40 tahun. Dari mulai solat karena manusia, sedekahnya karena manusia, solat malamnya karena manusia, ngajinya karena manusia, semua serba karena manusia. Ngaji pun kalau tidak dipaksa suami tak mau ngaji, itu kan karena manusia juga. Ya. Karena riya itu bukan hanya beramal karena manusia, meninggalkan amal karena manusia pun itu riya namanya. Aduh, ibu rajin kali ke pengajian, lama-lama jadi bu hajah, jadi ustazah katanya. Ngomong sama abangnya, bang, tak enak nih tetangga bilang saya ustazah, ngajinya sebulan sekali aja lah, jangan tiap minggu. Itu pun riya Bu. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Sebagaimana beramal karena manusia juga riya. Ada bapak bolak-balik dia 5 waktu datang ke masjid. 5 waktu datang ke masjid. Belum ada orang ke masjid dia sudah ke masjid. Kata tangganya, haji aja belum lo, katanya, kayak Pak Haji aja kau. 5 waktu rajin kali katanya. Akhirnya dia pun merasa kecil hati. Betul juga, nanti aku dibilang Pak Haji, malu pula katanya. Ah, sudahlah maghrib saja. Ah, itu pun riya tuh. Akhirnya dia meninggalkan amal karena ucapan manusia. Jadi riya itu bukan hanya beramal karena manusia, meninggalkan amal karena manusia, dua-duanya riya tuh. Karena intinya karena manusia, bukan karena Allah. Kalau karena Allah mungkin dia tidak bisa ke masjid karena sakit kan itu. Ya memang Allah takdirkan dia tidak bisa ke masjid karena sakit. Tapi kalau tidak ke masjid kemudian gara-gara ucapan orang, maka itu karena riya itu namanya. Meninggalkan karena manusia. Jadi kalau seandainya orang seumur-umur hanya riya saja ya, nanti pada hari kiamat yang ia sangka tuh solat dia banyak, puasa dia banyak, semuanya sudah banyak, rupanya ketika dia minta kepada Allah, mana solat saya Allah, mana puasa saya ya Rabb, mana zakat saya ya Rabb, rupanya kata Allah, tidak ada. Kamu itu belum berbuat baik sedikit pun di dunia, dari mulai kau lahir sampai mati tidak ada amalanmu katanya. Kan rugi akhirnya ya. Sama dengan punya kebun tadi, udah waktunya panen pula, hilang pula panennya. Begitulah orang riya Bu. Orang riya itu seperti itu, naudzubillah. Ya.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu bagaimana sih caranya supaya kita tidak terhindar atau supaya kita tidak masuk dalam riya ini? Apa kiat-kiatnya? Karena riya ini bahaya, Bu. Bisa mengantarkan kepada syirik besar dan syirik kecil. Bisa menggugurkan amal orang, bisa menyebabkan dia mendapatkan azab pada hari kiamat, dan juga dia akan terhina. Orang riya ini amalannya itu menghinakan dirinya karena selalu sakit hati. Bagaimana sakit hatinya, Ustaz? Contoh nih, Bu ya. Ibu nyumbang ke Masjid Jabal Uhud atau Nidaul Ilmi. Nyumbang 5 juta. Dengan harapan pihak masjid itu mengumumkan, kalau bisa di grup-grup WA itu nama ibu tercantum, Ibu Fulana sudah nyumbang 5 juta ke Jabal Uhud, ke Nidaul Ilmi, maka dijelaskan, diucapkan semoga begini, semoga begitu dan yang lainnya. Jadi orang grup tahu kalau ibu yang nyumbang. Umpamanya gitu, Bu ya. Ya. Sekali setelah ibu nyumbang 5 juta ke Jabal Uhud atau ke masjid, ditunggu-tunggunya itu notifikasi dari grup itu, tangtung kok tak nampak pula lah tangtung itu. Ditengok pagi tak ada pula pemberitaan dia infak, ditengok siangnya tak ada pula, di sore hari tak ada, di malam hari tak ada. Nunggu 1 hari, oh mungkin Ustaz lupa nulis di grup ini bahwa saya infak. Ditunggu 2 hari tak juga, ditunggu 1 minggu tak juga. Memanglah Ustaz itu katanya. Kalau tahu tadi umumkan, bagus saya kasih 100.000 saja daripada 5 juta. Itu di situ, Bu, sengsaranya orang riya tuh. Orang riya itu sengsara, hatinya itu tidak pernah tenang, dihinakan dengan hartanya. Bahaya. Ya. Jadi memang bahaya riya itu luar biasa. Di dunia saja sudah sempit, sesak tuh dadanya, apalagi di akhirat makin sempit, sesak lagi dadanya. Satu, Bu, obat riya itu ya. Pertama, mujahadatun nafsi fil ikhlas. Cobalah sungguh-sungguh melatih diri. Yang namanya ikhlas itu memang berat. Sampai-sampai para ulama mengatakan, alajtu al-qalba 20 sanatan. Aku berusaha mengobati hatiku untuk supaya ikhlas selama 20 tahun. Baru setelah itu aku mendapatkan kenikmatan ibadah, kata. 20 tahun, Bu. Ulama itu belajar mentarbiyah hati supaya ikhlas, baru setelah 20 tahun dia merasakan nikmatnya ibadah. Maka dari sekaranglah, Bu ya, cobalah berusaha sungguh-sungguh. Memang betul-betul ibu ngaji karena Allah, ibu sholat karena Allah, ibu sedekah karena Allah, dan begitu seterusnya. Dan itu memang perlu pengorbanan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh pada jalan kami akan berikan hidayah orang tersebut, kata Allah. Yang kedua, ayyakuna lil abdi amalun salihun khafiyun. Cobalah dibiasakan kalau beramal itu jangan diketahui orang, disembunyikan. Kalau memang amalan-amalan itu bukan bentuk syiar yang harus ditampakkan, sebaiknya disembunyikan. Kalau boleh orang tidak tahu. Contoh nih, seandainya ibu mau sedekah sama tetangga yang miskin, bagaimana caranya supaya tidak tahu? Cari orang. Kalau sekarang kan ada tukang ojek, ada ojek online gitu, Bu ya. Padahal tetangganya sebelah-sebelahan, Bu. Kopel lagi. Ibu pengen bantu orang sebelah. Cuman biar ibu nampak ikhlas, ibu pura-pura jauh ke pasar gitu ya. Carilah tukang ojek online itu, tolonglah antarkan uang ini ke nomor sekian, itu pada tetangga sebelah tuh. Ya. Bisa nggak, Bu, tuh kayak gitu tuh? Kalau bisa mantap lah ibu tuh. Ya, jadi seperti itu. Atau ibu beli sesuatu ya di pasar, entah beli sayur, entah beli buah, nampaklah orang yang jual sayur itu miskin, nampaklah orang yang jual sayur itu memang fukara gitu kan. Ibu dekati, Bu. Kemudian ibu pura-pura beli. Entah belikan tidak harus banyak, 5.000 perak jadilah 10.000 perak lah jadilah itu seberapa ikat kangkung itu. Adalah kembalian entah 1.000-2.000 perak, bukan? Ada kembalian. Sebelum ibu pulang udah ambil, langsung pergi, Bu. Itu namanya sedekahus sir itu. Ya, udah ambil aja. Ini enggak, saking bakhilnya, Bu. Ibu beli 100.000, kembaliannya 1.000, ditunggu tuh yang 1.000 tuh.
Sampai pedagangnya bingung itu mau nyari kembaliannya itu yang muter-muter. Akhirnya mau berjam-jam juga dia tinggalkan warungnya, mau beli nggak jadi karena nggak ada penjualnya jadinya kan. Tuh gara-gara 1.000 ribu tuh jadinya merugikan orang. Itulah orang bakhil kayak gitu tuh. Ya. Jadi sedekahkan saja. Sedaqatus sir yudfi'u ghadabar rabb. Kemudian yang ketiga, ingatlah kematian. Ingatlah kematian. Karena orang mati itu angan-angannya cuma satu, Bu. Apa angan-angan orang mati? Angan-angan orang mati itu cuma satu, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau kau bangkitkan aku sesaat saja ke bumi, aku akan sedekah karenamu dan aku akan jadi orang baik tuh. Tapi kan mustahil ya, orang mati hidup lagi kan, Bu ya. Maka ingat kematian supaya ikhlas karena Allah. Kemudian yang keempat, kata para ulama, istahdhara daiman qabla kulli qaulin wa samad. Coba hadirkan niat sebelum ibu ngomong sesuatu, mengamalkan sesuatu, hadirkanlah niat itu. Umpamanya nih, Bu ya, contoh. Ibu mau ke tetangga main-main, ya kan? Ibu tuh niatnya apa? Mau apa ke tetangga itu? Itu sudah dihadirkan tuh niat tuh di rumah tuh. Kalau ibu menghadirkan, pusing juga di rumah sendiri, bagus yang ngerumpi sama tetangga, itu niatnya udah bagus tuh. Ya. Jadi niatkan, coba sebelum ibu berkata, sebelum ibu beramal itu coba niatkan dulu. Jadi sebelum bergerak itu sudah ada niat gitu ya. Dan niat itu lillah karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kemudian yang nomor 5, tadzakkar daiman annaka satakifu amamallahi yaumal qiyamah. Cobalah ingat bahwa kita ini akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Jangan seperti hadis yang tadi saya katakan, orang yang mati syahid panggil di hadapan Allah kemudian ditanya, kamu syahidmu karena apa? Dia mengatakan karena Allah. Kadzabta, dusta. Kau dusta kau. Syahidmu bukan karena aku, kata Allah. Kau itu syahidmu karena manusia supaya engkau disebut pahlawan. Jangan seperti itu. Ingat bahwa kita akan berhadapan dengan Allah dan Allah akan menanyakan kita, maka ikhlaskan ibadah supaya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketahuilah bahwa dampak riya itu apa? Ibu sudah saya jelaskan dari awal, beginilah bahaya orang riya. Terus ingat bahaya riya supaya jangan masuk riya. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Mengetahui riya bukan untuk riya, tapi supaya mudah untuk menjauhi riya. Ya, ingat bahayanya supaya kita jangan sampai kemudian jatuh kepada perbuatan riya. Kemudian juga, Bu, cobalah banyak berdoa. Banyak berdoa. Nabi SAW pernah mengatakan seperti ini, Bu. Di hadapan manusia, ayuhan nas, ittaqu hadza syirka. Hei manusia, takut kalian dengan syirik ini. Fa innahu akhfa min dabibin namli. Karena syirik ini lebih halus dibandingkan semut yang berjalan di batu licin, katanya. Ibu pernah kan ngalami, Bu? Ibu lagi diam-diam tahu-tahu ada semut aja di kepala tuh. Atau tahu ada semut aja di baju. Pernah kan, Bu ya? Kok ini semut dari mana naiknya? Kok sudah ada di atas kepala saya, katanya. Ini kapan dia pakai tangganya seolah-olah sudah di baju saja. Ibu pernah mengalami, pasti ibu pernah mengalami, tahu-tahu ada semut di baju kan. Pertanyaannya, kapan semut itu naik dari bawah sampai ke atas baju ibu tuh? Menunjukkan halusnya semut itu. Kita tidak tahu bagaimana dia jalannya, tiba-tiba sudah di baju ibu saja. Kata Rasul, riya itu lebih halus dibandingkan semut yang kita tidak tahu macam mana merayapnya, tiba-tiba sudah di baju, katanya. Tahu-tahu riya saja. Nah gitu, riya itu tahu-tahu. Awalnya sudah karena Allah, tahu-tahu riya di tengah jalan. Awalnya solatnya karena Allah, tahu-tahu solatnya karena manusia. Dan begitu seterusnya. Riya itu penyakit yang sulit untuk ditinggalkan. Saya, ibu, siapapun, penyakit ini ada karena datangnya sehalus semut, bahkan lebih halus dibandingkan jalan semut, kata Rasulullah. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau syirik ini sehalus itu, macam mana caranya kami untuk meninggalkannya, menjauhinya, supaya jangan terjerumus kepadanya? Maka Rasul mengatakan, qulu Allahumma
Inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Rawahu Ahmad wa sahhahahu Albani. Kalau begitu, bacalah sering-sering doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku ketahui ataupun yang aku tidak ketahui. Aku meminta ampun kepadamu. Terus meminta seperti itu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar hati ini tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika beramal, Bu, lihatlah Allah, jangan lihat selain Allah. Ketika ibu beramal, lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Lihat ke Allah, jangan lihat kepada makhluk. Kemudian janganlah beramal kepada Allah karena mencari redha manusia. Manusia tidak akan redha selamanya. Biarkan manusia, mereka tidak memuji ibu, nggak apa-apa. Yang penting Allah memuji ibu. Mendingan kita berharga di mata Allah dibandingkan kemudian berharga di mata manusia. Kemudian jadikan hati ibu itu hati yang tidak berubah. Ketika ibu beramal ada yang mencela, hati ibu tetap seperti itu. Ketika ibu beramal ada yang memuji, tetap ibu seperti itu. Jadikan celaan dan pujian sama saja. Nah, itu bisa nggak tuh? Ini yang berat nih. Memang berat, Bu. Ibu melakukan sesuatu padahal baik, dicaci pula sama orang. Kan ada, Bu. Niatnya ibu itu baik sebenarnya, ingin nolong, dimaki-maki pula. Tenang, sabar. Ketika ibu amal, Masya Allah, didewa-dewikan pula ibu itu. Tenang, itu ujian. Orang yang bisa menstabilkan hati, menyamakan antara pujian dan juga celaan, itulah hati yang ikhlas namanya, Bu, ya. Jangan pula kalau dipuji besar pula hidung, kalau dicela mengecil pula hidung. Nah, itu kan masalah, Bu, ya. Ya, jadi kemudian juga yang lainnya, ya. Tetapi juga di sana ada perkara-perkara yang sebenarnya bukan riya, Bu, tapi orang menganggap riya, tapi bukan riya. Ini untuk mengakhiri kajian kita. Apa saja perkara-perkara yang dianggap riya tapi bukan riya? Seperti ibu berangkat haji, tidak ada niat ibu itu dipanggil Bu Hajah, nggak ada niat sama sekali. Tiba-tiba pulang orang tahu ibu haji, Bu Hajah mau kemana katanya. Padahal ibu tidak mau dipanggil Bu Hajah itu. Paling senang ibu belum haji gitu ya. Masuk pasar sini tiba-tiba Bu Hajah beli, Bu Hajah beli. Ibu senang pula bilang saya belum haji gitu. Itu ya, Bu. Jadi kalau ibu ibadah kemudian dipuji orang dengan tidak ada niat untuk dipuji, itu namanya busyrul ajil. Kabar gembira yang disegerakan, itu bukan riya namanya, Bu, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang tahadus bin ni'mah, menampakkan nikmat Allah. Ya ibu beli baju bagus, ibu beli tas bagus, ibu beli jilbab bagus, dan begitu seterusnya dalam rangka tahadus bin ni'mah. Enggak apa-apa, tetapi bukan untuk kesombongan, juga bukan untuk riya, bukan untuk ujub, bukan untuk riya. Apa sih bedanya ujub dengan riya? Kalau riya menyekutukan Allah dengan orang lain, kalau ujub itu menyekutukan Allah dengan diri sendiri. Ya, dua-duanya terlarang, tidak boleh. Ataupun seseorang menyembunyikan dosa. Ibu ini dulunya, namanya orang lain lah, jangan ibu, banyak kali dosanya. Tiba-tiba ibu sudah hijrah, ibu sembunyikan gitu ya. Tidak mau cerita tentang dosanya. Itu menyembunyikan kebaikan seperti itu bukan riya. Justru kalau menceritakan malah dosa besar gitu ya. Kemudian yang terakhir, iktisabu syuhratin bighairi talabiha. Ibu ini tidak hendak dipuji orang, terkenal dan begitu seterusnya, tapi tiba-tiba dipuji karena kebaikannya. Ketika kemudian ibu terkenal karena kebaikannya dan bukan maksud ibu ingin terkenal, maka itu bukan riya. Ya, itulah nikmat yang Allah berikan di dunia. Allah sedang mengangkat derajat ibu di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara bahaya riya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena sudah jam 11:16 ya, tidak ada tanya jawab. InsyaAllah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.